mencari drone 2 jam berarti Mas ya. 2 jam kita nggak ketemu teman-teman. Ya udahlah, mungkin bukan rezeki saya lagi drone-nya. Udahlah lur, sudah sampai di Cikasur. Bana lonceng 2975 mdpl bawah turun sampah. Proklamasi kami bangsa Indonesia dengan menyatakan kemerdekaan Indonesia. Yang Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara seksama dan dalam Nah, sekarang sedang menikmati danau Taman Hidup. Kita sambil ngeteh. Sabtu 12 Agustus adalah hari yang sudah saya tunggu. Hari di mana saya akan mendaki salah satu gunung impian saya, yaitu Gunung Argopuro, gunung yang terkenal menjadi trek terpanjang di Pulau Jawa. Untuk mendaki gunung ini persiapannya lumayan panjang lur. Mulai proses izin cuti kantor, melengkapi peralatan, latihan fisik, rute pendakian, sampai transportasi menuju basecamp Baderan. Karena kita rencananya akan lintas jalur dari Baderan turunnya di Bermi. Setelah dipertimbangkan, transportasi yang paling mudah adalah naik kereta dari Jogja ke Probolinggo. Kemudian dari Probolinggo naik bus ke Besuki, dan dari Besuki naik ojek sampai basecamp Baderan. Nah, jam 7 pagi kereta mulai berjalan dari stasiun Lempuyangan. Saya menaiki kereta Sri Tanjung dengan harga 97.000 lur dan menghabiskan waktu 8 jam perjalanan menuju Probolinggo. Oh ya, kereta ini juga ternyata melewati jalur basecamp Kalibaru lur, yang menjadi basecamp pendakian Gunung Raung yang ada di Banyuwangi. Semoga next lah kita bisa mendaki Gunung Raung ya lur. Nah, selama di perjalanan alhamdulillah dapat view bagus lur, dimana Gunung Merapi dan Gunung Merbabu terlihat sangat jelas. Wah, yang mendaki hari itu pastinya puas dengan view-nya. Bahkan ketika saya melewati Solo juga, view Gunung Lawu terlihat sangat megah. Nah, di stasiun Madiun akhirnya saya ketemu Mas Rio, teman pendakian saya kali ini. BTW lur, saya ketemu Mas Rio itu pas naik ke Gunung Sumbing, dimana dia solo hiking dan juga saya solo hiking. Dan Argopuro ini menjadi pendakian bersama pertama kami. Mau kemana kita Mas? Kita mau ke Gunung Argopuro. Di mana? Di Probolinggo. Nah, Sampai di Jombang. Kita lagi ngopi Mas ya? Tos Mas? Ya. So, oke lur, alhamdulillah lur, sekarang kita sudah sampai di stasiun. Ini sekitar jam 4 sore. Jadi kita memakan waktu perjalanan sekitar 8,5 jam dari Jogja ke Probolinggo. Nah, di sini di Probolinggo kita akan nginep semalam karena besok kita akan melanjutkan perjalanan menuju Besuki. Nah, dari Besuki baru kita nanti ke base camp. Yaudah yuk, kita keluar dulu, kita sholat dulu. Karena ini udah jam 4. Yuk. So, oke lur. Nah, lur, hari ini hari Minggu, semalam kita nginep di sini nih, namanya tuh Kartini Guest House, yang lokasinya itu tidak jauh dari alun-alun dan juga tidak jauh dari stasiun. Semalam di sini harganya 123.000 teman-teman. Dan sekarang kita akan melanjutkan perjalanan menuju Besuki, dimana nanti di Besuki kita akan beli logistik juga. Perjalanan dari sini ke Besuki itu memakan waktu 2 jam naik bis. Jadi kita harus nyari bis dulu teman-teman.
Dan ini jam 7 kurang 15. Ya udah, yuk kita mulai perjalanan. Yuk. Like tonight, gotta find my way out, stuck inside this place now. Feel out the right, all the things I say. Kita naik angkot cuy. Kita mau ke terminal Bayu Angga dulu. Baru setelah itu kita cari bis ke Di terminal Bayu Angga kita ambil bus jurusan Probolinggo Situbondo ya lur. Nanti kita turun di alun-alun Besuki. Dan kerennya di perjalanan menuju Besuki ternyata gugusan Gunung Argopuro sudah terlihat lur. Jadi nggak sabar untuk segera mendaki gunung ini. Dan kerennya lagi lur, kalau misalkan kita pakai bus ini, kita akan melewati PLTU Paiton yang menjadi PLTU terbesar di Indonesia lur. Oke lur. Nah lur, sekarang kita sudah sampai di Besuki. Ini jam 11 kurang 15. Nah dari Besuki nanti kita akan naik ojek. Terus dari ojek naik ojek ke Basecamp Baderan. Ini kita di Indomaret barusan sudah beres beli logistik. Ya udah, yuk kita lanjutkan perjalanan naik ojek ke Basecamp Baderan. Ini alhamdulillah dapat ojeknya di 60.000 teman-teman. Yuk. No words have your time. Give me one chance, I'm not through. Setelah beli logistik di Indomaret, saya pun melanjutkan perjalanan. Jangan khawatir susah ojek lur, karena pas kita sampai pun kita akan banyak ditawarin ojek. Mereka awalnya minta 80.000, tapi kami tawar menjadi 60.000. Nah sebelum sampai di base camp, kami pun berhenti sejenak di pasar untuk melengkapi logistik. Yeah, girl, just trust me. Feel like tonight, I found my way out, stuck inside this place now. Dan setelah perjalanan sekitar 40 menitan, kami pun sampai di base camp Argopuro via Baderan. Oke lur, alhamdulillah lur, sekarang kita sudah sampai di pos registrasi atau di base camp Gunung Argopuro via Baderan. Nah ini pos registrasinya ini. Kemudian kita bisa beristirahat di sini. Di sini ada colokan juga. Kemudian di sebelah sana itu ada toilet. Kemudian saya beristirahat di sana sambil packing. Nah, untuk pendakian 5 hari 4 malam itu per orangnya kena 110.000. Jadi kalau berdua sama teman saya itu jadi 220.000. Lumayan tadi perjalanan naik ojeknya coy. Punggung sakit banget karena carrier-nya di belakang. Ya udah, sekarang kita mau beres-beres dulu, packing. Kemudian hari ini kita akan langsung naik ke Gunung Argopuro, dimana plannya untuk hari ini kita akan camp di Mata Air 2 biar santai selama di perjalanan. Ya udah, yuk kita packing dulu teman-teman. Yuk. Ojek Argopuro coy, ojek Argopuro nih, gak ada lawan. Ojek Argopuro balapan. Ini sumpah ojek Argopuro barbar juga lur. Sempet-sempetnya mereka salip-salipan coba. Bagi kalian yang mau naik Argopuro wajib naik ojek lur. Karena kalau jalan kaki, waduh, jauh banget coy. Bisa-bisa seharian kayaknya. Bayangin aja nih, naik motor saja musim kemarau gini hampir 40 menit. Dan kalau musim hujan naik ojek itu bisa 2 jam. Kebayangkan kalau misalkan jalan kaki berapa lama tuh.
Nah, lalu alhamdulillah kita sudah sampai di mata air 1, tempat pemberhentian ojek. Total naik ojek dari base camp ke sini ini ke mata air 1 itu memakan waktu setengah jam. Asli lur, mending naik ojek, jangan sampai mau kalian jalan kaki dari base camp ke sini. Mending bayar 130.000 tapi naik ojek daripada jalan kaki. Karena kalau misalkan kata si Mas, itu kalau jalan kaki bisa 1 hari. Percaya sih kalau ke 1 hari ya Mas ya? Iya, betul. Nah, ini tulisannya tuh mata air 1. Kita naiknya hanya berdua sama si Mas Rio. Nanti si Mas Rio juga ada channel YouTube, nanti saya tuliskan di kolom deskripsi. Alhamdulillah akhirnya kita bisa mulai pendakian Gunung Argopuro yang menjadi gunung terpanjang di Pulau Jawa. Nah lur, ini jam 2:30 kita akan mulai trekking pendakian. Rencananya untuk hari ini kita akan ngecampnya di mata air 2. Yuk, sekarang kita mulai pendakian. Yuk, Mas, doa dulu Mas. Yuk. Bismillahirrahmanirrahim. La haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Yuk, bismillahirrahmanirrahim. Ini pertama kalinya nih saya trekking pakai trekking pole. Nah lur, ini adalah mata air satunya nih. Jalan 2 menit dari pos tadi. Nih sumber airnya tuh jadi aman. Ya udah, yuk kita ngambil air dulu. Nih lur, luar biasa debunya lur. Weh, ini mah euy. Weh, lihat nih. Mantap. Auto hilang sepatuku Mas. Lihat coy tuh. Tuh. Mantap lah. Debu-debu Argopuro. Argopuro, mantap. Debu-debu Argopuro. Debu-debu Argopuro coy nih. Tuh. Lihat di sepatu nih. Tuh. Merah jadi coklat. Merah jadi coklat. Mantap Argopuro. Yuk gas lagi ya. Alhamdulillah lur, jalan 20 menit kita sampai di lokasi seperti ini. Ini sih namanya tuh portal katanya. Dimana di sini tuh portal itu ada bangunan seperti ini nih. Nah, seperti ini bangunannya tuh. Ke mata air 2, Cikasur ke sana. Lokasinya seperti ini. Ini bisalah kalau misalkan ngecamp di sini juga. Kemudian di sini tuh ada tulisannya. Nah, tulisannya tuh ini tuh. Kawasan Suaka Marga Satwa, dataran tinggi Yang. Yaudah, yuk istirahat dulu, kemudian lanjut perjalanan ke mata air 2. Yuk. Oh, kalau ke sini di mana? Ke sini kan memang gak bisa kayaknya, Mas. Tuh, memang ke sini gak bisa, Mas. Jadi betul ke sana. Set. Iya, betul ke sana. So, oke lur. Nah, lur, ini jam 4:20. Jam 3:20 kita melanjutkan trekking ke mata air 2. Setelah tadi istirahat 5 menit di portal. Nah, ini jalannya tuh landai, teman-teman. Bahkan cenderung turun. Dan kita sudah masuk ke kawasan hutan. Rio. Mantap. Landai ya, Mas ya? Landai pol ini, coy. Turun malah. Justru turun malah, betul.
trek menuju mata air 1 kebanyakan landai ya lur. Tapi meskipun treknya landai, fisik harus tetap prima. Karena trek Argopuro ini terkenal sangat panjang lur. Dan untuk vegetasinya sih kadang tertutup, kadang terbuka. Nah di trek ini juga saya sering beristirahat lur. Wajar lah karena barang bawaan kami lumayan berat lur. Berjalan ini, Pak. Kulkas berjalan ini mah. Ini baru coy naik gunung asli berat. Yuk gas ah. Nah lur, kita sudah jalan 1 jam dari mata air 1, tapi belum sampai di mata air 2. Overall sih jalannya belum menemukan tanjakan ekstrim, cuman berdebu dan jalannya ini dilewati oleh motor juga, jadi bikin susah jalan. Nah sebagai informasi lur, sebenarnya tadi informasinya bisa sampai di Cikasur motor itu, cuman bayarannya 350.000. Kita mending jalan kaki lah coy. Yuk jalan lagi ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah ya Allah. Alhamdulillah. Mata air 2. Total berapa lama mas perjalanan mas? Total perjalanan dari pos mata air 1 itu pas 1 jam. Itu sudah sekalian istirahatnya. Iya. Nih ini lur, mata air 2. Lokasinya seperti ini. Tuh. Di sana bisa ngecamp, di sana bisa ngecamp, di sini juga bisa ngecamp. Jadi lumayan lah. Kita akan bikin tenda di sini ya mas ya? Iya di sini. Lanjut mas ya. Yaudah yuk kita bikin tenda dulu lur. Yuk. Enak buat ngecamp mas ya? Enak nih, luas ini. Luas ah. Airnya di sini ya? Kalau katanya saya ini tadi yang di mata air 2 tuh turun ke bawah kanan. Iya berarti kanan. So alhamdulillah lur. Nah lur, sekarang kita sudah bikin tenda dan kita akan ngambil air ke mata air sambil wudhu, sholat, kemudian masak-masak. Yuk gas mas. Yuk. Bismillahirrahmanirrahim. Nah lur, kalau misalkan dari mata air 1 ini ke kanan ya, itu kan kiri tuh, ke sini ke kanan. Ini jam 5 kurang 10. Kita lihatlah berapa lama ngambil airnya. Nah lur, seperti ini mata airnya nih. Ya kalau turun cuman 2 menit. Jadi enak nih. Di mata air 1 ada air, di mata air 2 juga ada air. Nah lokasinya seperti ini nih. Tuh, ini mata airnya. Tuh. Gimana mas? Bersih mas? Bersih. Oke, sampai jumpa di tenda lagi. Yuk. Ini sekitar jam 6:30 malam kita udah beres masak. Cuman kita sederhana masaknya, cuman nasinya matang secara sempurna alhamdulillah. Kita mie, kemudian ini nasi, kemudian sama ayam kecombrang. Ini brand dari Ulek, teman-teman cari dia aja di Tokopedia deh. Nah lur, ini ayam kecombrangnya enak nih. Berasa banget kecombrangnya mas ya? Berasa banget. Mungkin kalau sebagian orang yang nggak suka kecombrang sih bakal nggak suka sih. Tapi kalau yang suka kecombrang itu mungkin bisa nambah. Iya, apalagi kalau ini ada kayak rasa-rasa jahe gitu ya. Berasa banget enak. Ya udah lanjut makan lagi lur.
So, good morning Lur. Nah Lur, ini jam 6 lebih, saya sedang ngopi. Si Mas Rios masih istirahat. Nah, rencananya hari ini kita akan melanjutkan perjalanan menuju Cikasur. Dan nanti kita akan camp lagi di Cikasur. Estimasi perjalanan dari sini ke Cikasur itu sekitar 5 sampai dengan 7 jam, teman-teman. Dan sekarang saya akan masak-masak dulu, beres-beres, kemudian melanjutkan perjalanan ke Cikasur. Yuk. Guys, masakannya Mas Sigit. Walah. Chef Juna kalah main ini mah. Si goreng Lur sama ayam. Gimana rasanya Mas? Mantap. Gak ada obat nih. Yaudah yuk kita makan dulu Lur. So, oke Lur. Nah Lur, alhamdulillah kita sudah selesai prepare. Dan ini jam 9 kurang 15 menit. Kita akan melanjutkan perjalanan ke Cikasur. Nah, nanti di Cikasur kita akan ngecamp lagi. Estimasi perjalanan dari sini memakan waktu sekitar 6 jam. Berarti kalau misalkan kita berangkat jam 9, mudah-mudahan jam 3 jam 4 sudah sampai di Cikasur. Ya udah, yuk kita mulai pendakian. Yo Mas, gas ah. Gas. Bismillahirrahmanirrahim. La haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Nah, ya, gak ada yang gitu. Bye bye, mata air 2. Bye bye, sampai bertemu kita. Nah Lur, baru pertama kali ini saya di gunung dengar suara hewan seperti itu tuh. Uwak kayaknya Mas ya. Entah suara apa coy. Yuk lanjutan trekking lagi. Lan Mas. So, oke Lur, jalan setengah jam. Jalanan itu tuh landai teman-teman. Bahkan cenderung ada yang turunan juga. Dan ini udah jalan setengah jam tuh landai terus ininya jalannya. Mantap lah. Nah ini Lur, kayaknya kita akan sampai di Sabana, soalnya turun banget tuh. Jalurnya tuh turun sekali. Vegetasi sih sudah mulai terbuka. Panas, Sayang nih, nggak di Iya. mana-mana nih. Tuh, sampah. teman-teman jangan kayak gini ya. Kita harus menjaga kelestarian alam. Mantap. Lebih baik jangan mendaki atau buang sampah sembarangan man. Karena kalian nggak dibutuhin sama gunung, ya kan? Sedangkan kalian yang butuh gunung. So, mari kita sama-sama jaga gunung kita supaya bisa dinikmati sampai dengan anak cucu kita yuk. Mantap. Alhamdulillah Lur, jalan 45 menit kita sampai di Sabana kecil. Alhamdulillah ya Allah. Alhamdulillah ya Mas ya. Kita paling mau istirahat dulu depan. Kita nanti akan istirahat dulu depan. Yuknya Lur. Welcome to Sabana pertama Argopuro. Mantap Mas. Alhamdulillah.
So oke lur, nah lur ini jam 10 pas. Kita akan melanjutkan perjalanan ke Sabana Besar. Yuk kita lanjutkan perjalanan ke Sabana Besar. Terima kasih Sabana kecil. Dadah. Sampai jumpa di lain kesempatan 2, 3, atau 4 tahun nih ke depan mungkin. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. La haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Yuk gas mas ah. Gimana mas? Treknya mas? Trek dari Sabana kecil itu lumayan nanjak, jadi terus ditambah panas soalnya vegetasinya kebuka, jadi cukup menguras tenaga. Jadi mantap lah. Mantap lur. Nah ini sekarang kita sedang beristirahat dulu di sini nih. Ini udah setengah jam perjalanan lur. Mantap. Pembuatan sekat bakar di SM Dataran Hinggiang tahun anggaran 2020. Nah lur ini kita jalan udah hampir 1 jam, cuman belum sampai di Sabana Besar. Mantap lah. Yuk lanjutkan trekking. Trek menuju Cikasur ini mengingatkan saya kemarin pas pendakian ke Gunung Butak via Panderman, dimana itu juga banyak landainya teman-teman, sama nih kayak gini. Makanya nggak heran kalau Gunung Butak itu disebut dengan miniatur Argopuro. Ini tuh setelah tadi kita istirahat, landai terus teman-teman. Mantap, landai. Yuk lanjutkan perjalanan lagi ya. Ya sampai dong mas. So alhamdulillah lur, sekarang kita sudah sampai di Sabana Besar. Tadi perjalanan dari Mata Air 2 itu jam 10 pas ya mas ya? Jam 10 pas. Sekarang jam 11:05. Jadi perjalanan memakan waktu 1 jam 5 menit. Alhamdulillah di luar prediksi. Lebih cepat berarti kita ya? Lebih cepat 1 jam. Perkiraan tadi kan kita 2 jam kan. Luar biasa anjir. Tas lu. Terus ya alhamdulillah. Nah. Ya udah lur, di sini kita mau istirahat, ngemil-ngemil, insya Allah sambil nerbangin drone. Yuk. So, oke lur, sekarang saya sedang nyari drone lur. Drone-nya hilang anjir. Udah hampir 1 jam nyari-nyari nih di sini, nggak ketemu. Jadi tadi ceritanya tuh baling-baling itu error, kemudian lock signal, kemudian si drone itu entah kemana turunnya. Biasanya tuh kalau turun sendiri dia tuh ada file chat itu
jelas sampai ke bawah, tapi ini tuh masih di atas udah lost koneksinya. Ada saja ini kayaknya dronenya nggak akan ketemu lagi teman-teman. Padahal tadi kita bisa terbang bagus di sabana besar, bisa terbang bagus di sabana kecil, bisa terbang bagus juga di base camp. Sekarang drone-nya hilang, filenya pun hilang. Saya sudah dari jam belum ketemu. Ya udahlah ya. Gimana? Semoga kembali lagi drone-nya. Yuk. Lelah coy, udah dari 1,5 jam di drone belum ketemu. Dari jam 11 sampai setengah 1 belum ketemu. Ya salam. Ya udahlah istirahat dulu. Mau sedih ya gimana? Iya. Nggak sedih juga, mana dapat video yang bagus tadi di sana. Mana perjalanan juga masih jauh. Ya udah lah. Mudah-mudahan ini kita istirahat dulu. Kemudian kita nanti cari lagi. Kalau nggak ketemu ya udah kita lanjutkan perjalanan ke Cikasur. Yuk. So oke lur. Nah lur, ini jam 1:10 kita akan melanjutkan perjalanan ke Cikasur, dimana ini saya dan si Mas Rio sudah mencari drone 2 jam berarti Mas ya? Iya. 2 jam kita nggak ketemu teman-teman. Ya udahlah, mungkin bukan rezeki saya lagi drone-nya. Mudah-mudahan nanti Allah ganti dengan drone yang lebih bagus lah ya. Total perjalanan dari sini ke Cikasur itu 2-3 jam. Yang jadi masalah adalah air habis coy. Karena si brother pengen boker. tapi nggak ada air ya wes lah. Wah, ini bener-bener perjuangan yang melelahkan. Aduh. Udah drone hilang. Lumayan drone tuh 5 juta coy. Hilang. Ya udahlah ya. Yaudah, yuk lanjutkan perjalanan lagi ke Cikasur. Yuk. Nah, di perjalanan menuju Cikasur, pilnya itu ibarat pisau bermata dua lur. Mata dimanjakan dengan view sabana yang luar biasa indah, tapi hati belum bisa move on dari kenyataan. Terbayang niat mau nerbangin drone di Cikasur, di sabana lonceng, dan taman hidup pupus sudah. Ditambah kalau mau ngulang ke Argopuro lagi pun butuh waktu dan dana yang tidak sedikit. Mungkin drone bisa segera kebeli, tapi nerbangin drone di Argopuro belum tentu bisa lagi. Nah lur, jalan 15 menit dari sabana besar, kita akan menemukan sabana yang luas lagi. Mantap. Yuk lanjutkan trekking. Mantap, sabananya asli lur. Luas banget. Argopuro, rajanya sabana. Banyak banget sabananya asli.
Mantap, Argopuro ya Allah. Di depan kita itu adalah Sungai Kolbu. Alhamdulillah, yuk lanjutkan trekking lagi teman-teman. So, alhamdulillah lur, kita sekarang sudah sampai di Sungai Kolbu. Ini luar biasa, lihat. Airnya jernih banget, coy. Nanti kita akan mandi di sini. Nah, total trekking dari Sabana Besar ke sini tadi dari jam 1 lebih 10, sekarang jam 1 lebih Jam 2. jam 2 lebih 15. Jadi total trekking itu 1 jam 5 menit. Nah, di sini tuh ada tulisan tuh Sungai Kolbu. Alhamdulillah. Sekarang kita sudah sampai di Sungai Kolbu. Udah, kita mau ngambil minum dulu, Lur. Yuk. Yuk. Alhamdulillah, Lur. Sudah sampai di Cikasur. Tadi sebenarnya kita lihat merak ya, Mas ya? Iya. Cuman ke action cam saya tuh nggak bisa ngezoom, jadi nggak kelihatan. Yuk lanjutkan ke sini nih. Cikasur 2225 mdpl, bawa turun sampahmu. Yuk kita istirahat dulu teman-teman.